Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 4 chapter 1073 Gangster Wanita. Kaisar Daoki berkata, proses kultivasi kami sebenarnya tidak rumit. Pertama, kami memiliki kekuatan, kemudian kekuatan master, dan akhirnya menggunakan kekuatan. Peningkatan Anda setara dengan memiliki kekuatan baru, tetapi Anda perlu menguasainya lebih jauh. Kekuatan, lebih disukai mengetahui sepenuhnya bagaimana menggunakan kekuatanmu, sehingga memiliki akumulasi yang lebih baik. Meningkatkan keadaan secara membabi buta, tetapi tanpa pemahaman yang baik tentang masa depanmu adalah kerugian. Kau tahu apa yang aku maksud? Saya mengerti. Terima kasih atas pengingat Anda. Lalu apa yang harus saya lakukan? Bai Xiuxiu memandang Kaisar Dou dengan rasa ingin tahu. Kaisar Daoki berkata, saya memiliki buku klasik untuk Anda, yaitu tentang metode kultivasi ksatria naga. Ini adalah metode dasar. Anda dapat mencobanya terlebih dahulu. Ini akan membantu Anda untuk menguasainya. Jika ada yang tidak Anda mengerti, itu juga akan Anda bisa datang dan bertanya kepada saya kapan saja. Di rumah tuan kota kami, saya juga memesan tempat untuk Anda. Terima kasih ayah. Bai Xiuxiu berkata dengan sedikit kegembiraan. Kaisar Daoki tersenyum sedikit dan berkata, itu semua adalah keluarga, jangan terlalu sopan. Ngomong-ngomong, aku sudah mengumumkan kepada publik bahwa kamu adalah putri yang aku ambil. Kamu juga termasuk dalam atlas klan naga di sisi kota naga langit. Masuk, tentu saja, kurasa beberapa orang masih akan tahu bahwa kamu adalah naga liar, tetapi itu tidak masalah. Jika ada rumor di masa depan, kamu tidak perlu peduli. Selama aku menyetujui kamu, kamu adalah putri kandungku. Dengarkan apa yang dia katakan. Mata Bai Xiuxiu memerah, dan dia mengangguk penuh semangat, ayah, kamu sangat baik padaku. Tapi, pada titik ini, dia tampak sedikit ragu-ragu. Kaisar Daoki tertegun sejenak, ada apa dengan Xiuxiu? Apakah ada yang salah? Bai Xiuxiu tampak ragu-ragu. Setelah beberapa saat, dia masih mengangkat kepalanya dan berkata dengan tegas, ayah, aku belum memberitahumu sesuatu. Bolehkah aku memberitahumu sekarang? Kamu harus memaafkanku. Pada saat ini, makna sedingin esnya telah hilang, tetapi dia memiliki perasaan yang lembut. Mata Huang Yuanlang meluruskan untuk beberapa saat. Jika bukan karena kekuatan kaisar, dia akan memiliki keinginan untuk menyetujui ayahnya. Ada apa? Tentu saja aku tidak akan menyalahkanmu. Hati Huang Daoki tergerak, tentu saja merupakan hal yang luar biasa baginya untuk mengetahui lebih banyak tentang Bai Xiuxiu. Bai Xiuxiu berkata, sebenarnya, saya masih memiliki seorang saudara perempuan. Dia juga pernah mengalami transformasi naga. Namun, dia telah sedikit khawatir sebelumnya, jadi hanya saya yang menerima permintaan Anda. Saudari, transformasi naga. Huang Daoki matanya berbinar, kemampuan apa yang dia miliki? Bai Xiuxiu berkata, adikku sebenarnya lebih kuat dariku. Dia lebih baik dalam hal kekuatan. Tapi kepribadiannya tidak terlalu bagus, dan dia juga lebih egois. Jadi, tidak terlalu. Sangat mudah untuk mempercayai orang lain. Tapi Anda sangat baik kepada saya. Dengan Anda, saya mengalami peningkatan yang besar. Bakat saudara perempuan saya lebih baik dari saya. Jika dia mau datang, saya pikir Anda akan memperlakukannya dengan baik, dia itu juga akan menjadi lebih kuat. Mendengar apa yang dia katakan, Kaisar Daoki dan putranya saling memandang dan melihat keterkejutan di mata satu sama lain. Ini hanyalah kegembiraan dari surga. Naga atas dengan bakat lebih baik dari Bai Xiuxiu. Apa itu mungkin? Huang Daoki mengangguk dengan tenang, dan berkata, tentu saja, pintu kerajaan kami selalu terbuka untuk semua ras naga. Karena kakak perempuan Bai Xiuxiu lebih baik dari bakatnya, Huang Daoki sedikit tidak setuju. Bagaimanapun, Bai Xiuxiu memiliki atribut ganda, tetapi saudara perempuannya tampaknya hanya memiliki atribut kekuatan. Atribut kekuatan murni milik tingkat eksistensi yang lebih rendah di antara naga. Tapi jika itu juga klan naga atas, itu masih langka. Memiliki satu lagi naga peringkat tinggi akan meningkatkan seluruh keluarga. Mengapa tidak melakukannya? Itu bagus. Sebenarnya, aku bisa melihat bahwa adikku iri melihat peningkatanku. Kalau begitu, haruskah aku meneleponnya? Ayah, maka kamu harus memperlakukannya lebih baik. Jika dia memperlakukanmu, maafkan saya atas pelanggaran apapun. Tapi saya yakin adik perempuan saya juga akan menyukai tempat ini.
Kami tumbuh bersama, lalu tertidur bersama, dan bangun bersama. Darah saudara perempuan saya benar-benar lebih kuat dari darah saya. Dia adalah laut yang dalam. Ontologi dari ular iblis jauh lebih kuat dariku dalam hal bakat. Saat Bai Xiu berulang kali menekankan bahwa saudara perempuannya lebih kuat darinya, Huang Daoqi dan Huang Yuanlong tidak bisa menahan rasa ingin tahunya. Huang Yuanlong tidak bisa menahan tawa, mungkin dia lebih kuat darimu, tapi dia pasti kurang cantik darimu, kan? Bai Xiu tercengang, menggelengkan kepalanya, dan berkata dengan rasa malu, itu tidak akan, saudari, sangat cantik. Pada titik ini, dia menundukkan kepalanya, seolah-olah sedikit cemburu, seolah menekan emosinya. Di mana dia? Raja Dodge bertanya. Bai Xiu mengangkat kepalanya lagi, dan berkata, adikku telah berada di sisiku untuk melindungi keselamatanku. Dia menyamar sebagai klan Laut Biru, jadi aku akan membawanya sekarang. Sebenarnya aku sudah memintanya, dia juga saya sedikit bersedia untuk bergabung dengan keluarga kerajaan kita. Oke, Yuanlong, kamu pergi dengan Xiu. Bawa adik Xiu ke sini untuk mewakili ketulusan keluarga kita. Huang Daoqi berkata kepada Huang Yuanlong. Ketika Huang Yuanlong mendengar Bai Xiu berkata bahwa saudara perempuannya lebih cantik darinya, ingin melakukannya, mendesak, saudari Xiu, ayo pergi sekarang. Selain rumah tuan kota, keduanya diubah rupa kembali menjadi naga langit emas dan naga setan es abisal, membuka tubuh mereka dan menuju ke kediaman Bai Xiu. Suasana hati Kaisar Daoqi sangat baik saat ini, dan dia tidak menyangka kejutan seperti itu akan membuat dirinya sendiri. Xiu sebenarnya memiliki kakak perempuan, naga atas yang kuat. Jika ia juga mampu menjelma menjadi keberadaan humanoid, memintanya, itu akan sangat membantu keluarga. Tampaknya pendekatan saya terhadap Bai Xiu benar-benar berhasil. Jumlah naga liar sangat sedikit. Kali ini saya merekrut 2 dari mereka sekaligus. Saya harus mengatakan bahwa itu sangat beruntung. Huang Yuanlong mengikuti Bai Xiu kembali ke kediaman Bai Xiu. Bai Xiu memintanya menunggu di luar di halaman, sementara dia berubah menjadi bentuk manusia dan dengan cepat melangkah ke dalam kastil. Dia langsung pergi ke kediamannya, dan ketika dia memasuki pintu, dia menutup pintu dengan punggung tangannya, dia tidak bisa mengendalikan emosinya lagi, dan dia tertawa. Apa yang kamu tertawakan? Sebuah suara cemberut terdengar. Bai Xiu mendongak dan melihat ke depan. Meskipun ini bukan pertama kalinya dia melihatnya, dia tetap tidak bisa menahan diri untuk sementara. Apa yang muncul di hadapannya adalah seorang wanita berambut hitam dengan otot es dan kulit salju, sosok ramping, dan gaun perak panjang yang menguraikan lekuk tubuh yang indah. Sepasang mata hitam besar yang dalam dan jernih, menyentuh seperti lembah yang dalam. Tang Yuge dan Yuan Enhui, yang berdiri di sampingnya, terlihat sedikit aneh saat ini. Yuan Enhui menutupi wajahnya dengan tangannya, dan dengan kedutan, dan mulut Tang Yuge tidak bisa menahan gemetar terus-menerus. Oke, tertawalah kalau kamu mau. Jangan tunjukkan barang-barangmu nanti. Kata si cantik berambut hitam dengan suara laki-laki, sangat tidak berdaya. Terus terang, dia sendiri agak takut untuk bercermin. Tidak ada keraguan bahwa kecantikan berambut hitam ini bukanlah orang lain, itu adalah Lan Xuanyu sendiri. Hari itu, setelah ditolak oleh Lan Xuanyu bahwa dia tidak boleh tampil sebagai pacar, agar tidak menimbulkan masalah yang tidak perlu, Bai Xiu datang dengan iseng dan memberikan saran. Sarannya adalah menjadikan Lan Xuanyu sebagai seorang wanita, bukan sebagai pacar, tapi sebagai saudara perempuannya. Huang Yuanlong tidak akan pernah cemburu pada kecantikan, dan dia bahkan bisa berbagi perhatian Bai Xiu. Menempatkan ke dalam keluarga kerajaan sebagai klan naga tingkat tinggi yang sama, Lan Xuanyu memiliki kesempatan untuk menggunakan balai kekuatan naga secara wajar untuk menyerap kekuatan naga. Apalagi dia bisa saling menjaga dekat dengan Bai Xiu. Solen 4 chapter 1074 kecantikan tak tertandingi, dan tentu saja Lan Xuanyu sangat menjijikkan. Berpakaian seperti wanita. Tapi kemudian dia memikirkannya dan memikirkan banyak cara untuk mendapatkan kekuatan naga, dan akhirnya menemukan bahwa yang paling bisa diandalkan adalah keinginan Bai Xiu. Meski semua ini aneh, lebih sulit menemukan masalah dengan identitas perempuan. Fakta telah membuktikan bahwa Lan Xuanyu yang telah berubah benar-benar indah. Faktanya, Bai Xiu memiliki rasa tidak enak di hatinya sejak lama, penampilan dan kulit Lan Xuanyu terkadang membuatnya sedikit cemburu. Dia sering berpikir diam-diam, apa yang dia lakukan dengan pria tampan seperti itu. Jika dia seorang wanita, dia pasti lebih cantik dari dirinya sendiri, bukan? Saya benar-benar ingin merias wajahnya. Kali ini,
dia akhirnya berhasil. Ketika Lan Xuanyu berubah menjadi seorang wanita bos, satu-satunya hal yang mengubah pemburu harta karun itu adalah panjang rambut dan sosoknya, bahkan, penampilannya tidak banyak berubah, tetapi garis-garisnya sedikit lebih lembut. Kemudian, Tang Yuge, Yuan Enhui dan Bai Xiu terkejut. Benar-benar indah. Baik Bai Xiu dan Tang Yuge sudah sangat cantik, tetapi ketika Lan Xuanyu berubah menjadi raja wanita, mereka hampir menyembunyikan gaya mereka. Ketika berbicara tentang penampilan Lan Xuanyu di rumah tuan kota, Bai Xiu menundukkan kepalanya dengan paksa, takut dia akan tertawa. Karena yang muncul di benaknya saat itu persis seperti apa Lan Xuanyu saat itu. Yuan Enhui tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata, "Saudara Xuanyu, jika kamu benar-benar seorang wanita, saya ingin mengejarmu." Hahaha. Lan Xuanyu memelototinya, "Apakah gatal, bukan? Ayo pergi, jangan biarkan dia menunggu terlalu lama." Belum lagi mata teman-temannya, Lan Xuanyu merasakan kesemutan di kulit kepala saat dia melihat ke cermin. Meskipun secara intelektual menilai bahwa ini adalah cara terbaik, nyatanya, ketika benar-benar dioperasikan, hatinya lebih gugup dari sebelumnya, dan itu benar-benar sedikit gugup. Toh, masih ada perbedaan besar antara perilaku pria dan wanita. Jika bukan karena ras naga star yang tidak mengandung manusia, dan naga hanya meniru manusia, dia benar-benar tidak akan setuju untuk melakukannya. Tapi sekarang setelah panahnya berada di garis dan saya harus mengirimkannya, saya hanya bisa gigit peluru dan melanjutkan. Lan Xuanyu menstabilkan pikirannya, menenangkan dirinya sebanyak mungkin, dan mengikuti Bai Xiu dengan ekspresi dingin. Bai Xiu berjalan di depan, dan menatapnya dari waktu ke waktu, dengan sudut mulutnya naik terus-menerus. "Jangan terlalu blak-blakan, alami saja, kalau tidak mudah untuk pamer," bisiknya padanya. Lan Xuanyu memutar matanya dan berkata, "Oke, begitu. Aku seharusnya tidak menjanjikan metode ini padamu." Bai Xiu bodah, dan berkata, "Sangat bagus, sungguh. Sangat manis, hahaha. Diam, aku akan menciummu lagi. Jangan katakan, jangan katakan." Bai Xiu juga menyesuaikan emosinya. Dia akan menemui Huang Yuanlang. Saat ini, dia juga ingin menjaga dirinya sendiri. Suasananya tenang. Huang Yuanlong sedang menunggu di luar, dan hatinya benar-benar penuh dengan harapan. Xiu sudah cantik di matanya, seperti apa rupa adiknya. Xiu sepertinya tidak ingin berurusan denganku. Sikap seperti apa yang akan dimiliki kakaknya? Setidaknya dari sudut pandang saat ini, adiknya bersedia bergabung dengan keluarga karena ayahnya cukup baik untuk Xiu. Ini berarti dia juga mengakui keluarga, jadi dia seharusnya melihat betapa baiknya dia terhadap Xiu. Kedua saudara perempuan ini, selalu ada satu. Memikirkan hal ini, hati Huang Yuanlong tidak bisa membantu tetapi menjadi bersemangat. Seperti yang dikatakan Huang Daoqi, dia benar-benar tidak memiliki bakat dalam kultivasi, jika dia tidak bergantung pada darah klan naga langit, dia tidak akan pernah memiliki posisi seperti sekarang. Ini juga masalah terbesar yang mengganggu keluarga kerajaan. Tetapi jika Anda dapat memiliki pasangan yang kuat dan melahirkan keturunan, akankah masa depan dapat menyelesaikan masalah bakat ini untuk keluarga kerajaan? Dia benar-benar tidak tahu bahwa itu untuk kecantikan, tetapi juga untuk keluarga. Tentu saja, jika itu seorang wanita cantik, itu tentu yang terbaik. Tepat ketika Huang Yuanlong memikirkannya, Bai Xiu keluar dari situ. Huang Yuanlong melihatnya lebih dulu, dan kemudian, dia melihat seorang wanita yang bahkan lebih panjang darinya berjalan keluar dari belakangnya. Rambut hitam tersampir di belakangnya seperti air terjun, dan gaun perak itu memancarkan kecemerlangan samar. Sepasang mata yang dalam sepertinya menelan jiwanya. Wajah cantik itu terasa menyesakkan. Matanya bahkan lebih dingin dari Xiu, tetapi di dalamnya terkandung kedinginan ini, tetapi ada keindahan yang unik. Dibandingkan dengan Xiu, dia sedikit lebih heroik. Tampaknya seluruh tubuh memancarkan bau sinar matahari. Huang Yuanlong tiba-tiba merasa sesak napas. Ketika dia melihat pertunjukan itu untuk pertama kalinya, dia benar-benar disukai. Bagaimanapun, penampilan Xiu sangat cantik. Tapi nyatanya, dia tidak terlalu menyukai nafas Xiu. Dingin dan gelap, kedua atribut ini secara alami sedikit ditolak olehnya. Hanya karena bakat dan penampilan pertunjukan saya dapat memiliki kesan yang baik dan ingin melangkah lebih jauh. Namun, ketika dia melihat wanita berambut hitam di depannya, dia tiba-tiba merasa ada sesuatu di dalam jiwanya yang sangat tersentuh. Apakah itu penampilan atau nafas orang lain, semuanya sangat cocok dengan keberadaan idealnya. Dalam hal kecantikan, Xiu tidak lebih rendah darinya,
tetapi dalam hal perasaan dan nafas secara keseluruhan, itu sama sekali berbeda. Huang Yuanlong menatap Lan Xuanyu dengan tatapan kosong, dan untuk sementara, dia sebenarnya agak konyol. Melihatnya, Bai Xiuxiu juga kaget, tertawa sama dengan Lan Xuanyu, tapi jika identitas Lan Xuanyu benar-benar terungkap, mereka akan mendapat masalah besar. Dia bergegas maju beberapa langkah, menghalangi pandangan Huang Yuanlong. "Saudaraku, ada apa denganmu?" Ah, Huang Yuanlong bangun, wajahnya memerah, dan dia dengan cepat menundukkan kepalanya, sedikit malu. Mengatakan, tidak ada. "Apakah ini saudara perempuanmu? Awalnya Anda mengatakan dia lebih cantik dari Anda, saya tidak percaya." "Saya tidak menyangka begitu." Mata Bai Xiuxiu membelalak, bagaimana situasinya? Bukankah pria ini masih sangat menyayangi dirinya sendiri sebelumnya? Lagi pula, itu memang ucapan yang sopan. Bagaimana seseorang bisa memberitahu seorang gadis bahwa gadis lain benar-benar lebih cantik dari Anda? Terlebih lagi, yaitu, tiba-tiba, dia mengerti bahwa Huang Yuanlong memiliki rasa sayang yang luar biasa pada Lan Xuanyu, bahkan melebihi dia. Tiba-tiba ada perasaan tidak seimbang di hati saya. Huang Yuanlong juga menyadari bahwa dia telah mengatakan sesuatu yang salah, dan buru-buru memperbaiki, "Tidak, aku tidak bermaksud begitu. Maksudku, sungguh mengejutkan bahwa ada dua wanita cantik sepertimu." "Xiu, kamu tidak memberi saya informasi." Bai Xiuxiu menggerutu. Kemudian Lan Xuanyu telah datang ke sisinya, berinisiatif untuk Yuanlong berkata, "Halo, saya Lan." "Halo, saya Huang Yuanlong. Anda seharusnya melihat saya, kan?" Huang Yuanlong telah kembali normal saat ini dan berkata dengan cepat, "Yah, aku sudah melihatnya." Lan Xuanyu mengangguk padanya. Huang Yuanlong menarik napas dalam-dalam, "Yakinlah, kota Hongleong benar-benar terbuka untuk semua ras naga kelas atas. Merupakan kehormatan besar bahwa Anda bersedia datang ke kota Hongleong dan menjadi bagian dari kami. Ayah saya masih menunggu di rumah tuan kota, kami ayo pergi sekarang." "Oke." Jawaban Lan Xuanyu singkat dan ringkas, tapi sebenarnya dia sangat canggung sekarang. Karena dia harus menggunakan kekuatan darah untuk mengubah pita suaranya agar suaranya terdengar lebih lembut dan lebih seperti suara wanita. Huang Yuanlong tidak menyadari bahwa suaranya sedikit kaku, dan Lan Xuanyu sendiri mencoba berbicara sesedikit mungkin. Meskipun dia telah berlatih beberapa lama, dia tidak dapat menjamin bahwa dia akan menjadi seperti seorang wanita, dan dia membutuhkan adaptasi lebih lanjut. Huang Yuanlong tidak sabar untuk berbalik dan naik ke udara. Tubuhnya berada di udara, dan cahaya keemasan tiba-tiba mekar seperti matahari pagi, memancarkan cahaya yang bersinar. Sayap emas yang indah terbentang di belakangnya, mengepakkan sayapnya dan membawanya ke udara. 4 dari 8 kaki kuda diringkuk dan 4 direntangkan. Garis anggun seluruh tubuh ditampilkan sepenuhnya di depan Lan Xuanyu dan Bai Xiuxiu. Solen 4 chapter 1075 tubuh sejati Raja Naga Emas. Tangan menyelidik Bai Xiuxiu diam-diam mencubit pinggang Lan Xuanyu, dan kemudian berdiri, dengan nyanyian naga di mulutnya, sekali lagi berubah menjadi penampakan naga es di jurang, mengepakkan sayapnya dan naik ke udara. Melihat mereka lepas landas, Lan Xuanyu juga menarik napas dalam-dalam. Dia melangkah keluar, sudah melompat ke udara, dan aura darah yang kuat tiba-tiba keluar darinya. Raungan naga yang ganas bergema di seluruh dunia. Setelah Huang Yuanlong naik ke udara, dia tidak sabar untuk berbalik dan menonton. Dia juga ingin melihat seperti apa warna biru ini setelah berubah menjadi bentuk naga. Tahukah Anda, Xiu bukan hanya sosok manusia yang tampan. Setelah menjadi naga raksasa, sisik biru tua yang jernih hampir merupakan yang terindah di antara naga yang pernah dilihatnya. Tentu saja perkawinan silang antara suku Tianlong dan suku naga itu sendiri tidak bisa menggunakan perkawinan ontologis karena tidak dalam bentuk yang sama dan tidak bisa diperbanyak. Tapi dalam wujud manusia, tidak ada masalah. Tapi bagi Tianlong dan naga, keindahan nyata dari penampilan adalah keindahan tubuh. Tubuh manusia lebih nyaman untuk berkultivasi dan memiliki lebih banyak potensi. Saat berikutnya, mata Huang Yuanlong terlihat kusam. Karena dia tiba-tiba melihat di belakang Lan Xuanyu, sepasang sayap naga emas besar terentang. Sayap naga besar terbentang, seolah menutupi langit, dengan sisik emas berbentuk berlian menutupinya, memancarkan cahaya cemerlang. Jika cahaya keemasan yang baru saja dia pancarkan adalah sinar matahari pagi, maka, pada saat ini, dengan fluktuasi vitalitas dan darah yang tak tertandingi, aura yang keluar dari tubuh Lan Xuanyu seperti sinar matahari tengah hari. Dalam hal nafas, Huang Yuanlong bisa merasakan bahwa lawannya tidak lebih kuat dari dirinya,
tetapi dari perasaan fluktuasi darah, dia jelas merasa bahwa dia sangat kecil di depan lawan. Dalam sekejap, warna biru di matanya telah berubah menjadi naga emas. Sayap naga itu terbentang, dengan lebar sayap lebih dari 50 meter dan panjang tubuh hampir 70 meter. Sebelum pertunjukan, dia tidak berbohong sama sekali, Lan ini lebih kuat darinya. Ini adalah pertama kalinya Huang Yuanlong melihat fluktuasi garis keturunan naga yang begitu kuat pada rekan-rekannya. Selain itu, ini sangat indah. Sisik emasnya menutupi setiap sudut tubuh naga besar, menyoroti identitas klan naga atas. Sisik emas itu, seperti kristal, memancarkan kilau sebening kristal, itulah sebabnya cahaya keemasan di tubuhnya begitu kuat. Kecemerlangan keemasan yang kuat tidak berarti setengah konvergensi, bahkan di siang hari, itu sangat jelas. Pada saat dia diangkat ke udara, Huang Yuanlong merasa napasnya sedikit tidak stabil. Perasaan seperti ini hanya muncul ketika dia melihat naga dari Ksatria Naga. Sayap naga emas besar mengepak, dan Lan Xuanyu segera mendatangi Huang Yuanlong dan Bai Xiuxiu. Dibandingkan dengan tubuhnya yang besar, Huang Yuanlong dan Bai Xiuxiu jelas jauh lebih ramping. Belum lagi Huang Yuanlong, bahkan Bai Xiuxiu, ini adalah pertama kalinya Lan Xuanyu menggunakan tubuh roh bela dirinya setelah menembus link ke-6. Bukankah dia kaget? Pada awalnya, dia pernah melihat Tang Wuling dalam kondisi saat dia berubah menjadi naga 1000 meter untuk menyelamatkan Nana. Setelah transformasi Lan Xuanyu saat ini, hampir persis sama dengan Tang Wuling pada saat itu, kecuali perbedaan angka. Alasan utama mengapa dia memilih untuk menggunakan tubuh nyata roh bela diri dari Raja Naga Emas adalah karena bintang naga langit pertama telah bertarung melawan Nana. Nana menunjukkan kemampuan Raja Naga Perak. Oleh karena itu, jika Lan Xuanyu adalah inkarnasi dari Raja Naga Perak, jika dia benar-benar melihat Tianlong di masa depan, dia mungkin tidak akan memiliki kesempatan untuk menutupi. Raja Naga Emas belum pernah terlihat sebelumnya, bahkan Lan Xuanyu sendiri telah berubah menjadi bentuk ini untuk pertama kalinya. Tubuh asli Raja Naga Emas. Ketika dia menggunakan tubuh aslinya, dia segera merasa bahwa seluruh tubuhnya sepertinya dipenuhi dengan kekuatan yang tak terbayangkan, dan bahkan dia sendiri tidak tahu seberapa besar kekuatan yang bisa dia capai. Jika bukan karena penyempurnaan dari Netherworld Thunder, dia merasa bahwa dia mungkin tidak dapat mengendalikan tubuh ini. Inilah kekuatan tubuh asli Wuhun. Itu dapat meningkatkan kekuatan master jiwa ke tingkat lain dan memiliki kekuatan ledakan yang lebih kuat. Dia benar-benar bisa menjadi 3 tubuh nyata sekarang, tubuh asli Raja Naga Emas, tubuh asli Raja Naga Perak, dan Dewa Naga terkuat. Dia tidak bisa bertahan lama sampai Dewa Naga berubah menjadi tubuh nyata. Jika dia tidak bertarung, 1 atau 2 jam akan baik-baik saja. Jika dia bertarung, dia akan segera hancur. Namun, tubuh asli Raja Naga Emas dan Raja Naga Perak tampaknya adalah tubuh aslinya. Bahkan jika mereka berubah untuk waktu yang lama, tidak akan ada masalah besar dalam pertempuran. Namun, dia tidak bisa menggunakan kemampuan Raja Naga Perak ketika dia menggunakan tubuh asli Raja Naga Emas, dan sebaliknya. Sayapnya melebar dan melayang di udara. Lan Xuanyu melihat sekeliling, merasa sedikit panik. Di bawah bau darah yang memancar dari tubuhnya, Huang Yuanlong harus terbang sedikit lebih jauh untuk mengambil jarak yang sedikit darinya. Bisakah ras naga liar begitu kuat? Tapi bagaimanapun, ini tentu hal yang baik untuk keluarga kerajaan. Silakan ikuti saya. Secara tidak sadar, dia menggunakan kata-kata kehormatan, dan rasa terbakar di hatinya telah mencapai puncaknya. Dia tidak pernah berpikir bahwa suatu hari dia akan sangat menyukai keberadaan. Di matanya, Lan Xuanyu hanyalah ini identik dengan kesempurnaan. Sepenuhnya sejalan dengan semua estetika yang dimilikinya. Saat ini, ia percaya pada kata-kata umat manusia, yaitu cinta pada pandangan pertama. Tentu saja, Lan Xuanyu tidak mengetahui apa yang ada dalam pikiran batin Huang Yuanlang saat ini, tetapi jika dia mengetahuinya, dia mungkin akan memiliki keinginan untuk muntah darah. Siapa yang membuatmu jatuh cinta pada pandangan pertama? Siapa yang membutuhkanmu untuk jatuh cinta pada pandangan pertama? Terbang di udara, menghadap ke bumi. Ini benar-benar berbeda dengan perasaan terbang dengan tubuh manusia. Lan Xuanyu sendiri adalah dewa super pilot kelas 1 sudah tidak asing lagi dengan terbang. Dan ia menemukan bahwa tubuh Raja Naga Emasnya lebih kuat daripada jet tempur. Walaupun kecepatan terbangnya, sepertinya tidak bisa dibandingkan dengan jet tempur. Tapi Raja Naga Emas jago dalam hal itu. Ini bukan kecepatan sama sekali. Terlebih lagi, ketika dia tidak memiliki kekuatan ledakan, dia tidak tahu seberapa cepat dia bisa mencapainya jika dia meledak dengan semua kekuatannya. Ketika aku melihat ke belakang,
aku punya waktu, jadi aku benar-benar harus menguji kekuatanku sendiri. Kekuatan fisik dan ketahanan tertinggi. Selama identitas di Dragon Star diakui, maka tidak akan ada kekurangan kesempatan pelatihan. Saya tidak menyangka suatu hari akan ada tempat yang lebih cocok bagi mereka untuk berlatih daripada Akademi Shrek. Tentu terkejut mustahil hanya memiliki Huang Yuanlong. Setiap kali seekor naga terbang di langit, orang-orang yang tergabung dalam kota Hongleong di tanah di bawah tanpa sadar akan menengadah. Apalagi saat naga itu muncul hari itu, orang-orang yang singgah dan menonton akan semakin banyak. Huang Yuanlong terlalu familiar bagi mereka, itu adalah tuan kota mereka yang masih muda, dan mungkin akan dipilih tuan kota di masa depan, tapi apa dua naga raksasa di belakangnya? Sisiknya tahu, mereka pasti naga atas, apalagi penampilan mereka terlalu mempesona. Salah satunya penuh dengan sisik biru tua, dan yang lainnya bahkan lebih dibesar-besarkan. Sisik emas memancarkan cahaya cemerlang di bawah sinar matahari, menutupi semua cahaya pada tuan kota muda mereka. Selain itu, cahaya keemasan di tubuhnya bahkan membuat naga biru tua di sekitarnya, membuat sisiknya terlihat lebih keemasan dan biru. Mereka yakin bahwa ini adalah naga yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Mungkinkah itu berasal dari kota lain? Untuk sementara, saya tidak tahu berapa banyak seruan yang terdengar di bawah. Alis Lan Xuanyu sedikit mengernyit, dan dia juga merasa bahwa dia terlalu sombong. Terutama, apakah itu akan disebarkan ke kota Tianlong? Jika Tianlong menyadarinya, dia mungkin dalam masalah. Terbang selalu merupakan cara tercepat untuk pergi, dan segera, mereka kembali ke rumah tuan kota lagi. Solen 4 Chapter 1076 Halo, Nona Lan. Merasa sedikit, Kaisar Dog berdiri di samping tempat tidur dan melihat keluar. Ketika dia melihat naga emas di belakang Huang Yuanlong, matanya tidak bisa membantu tetapi terlihat kusam. Menurut pendapatnya, bahkan jika itu naga atas biasa, adalah hal yang baik bahwa kota Feng Leong dapat memiliki satu lagi. Tapi, mungkinkah ini naga atas biasa? Sisik emas itu nyaris membutakan orang. Dia telah melihat naga yang serupa, dan naga seperti halo emas jenis ini seharusnya sangat murni dalam garis keturunan naga mereka sendiri, dan tingkat konversi selama proses transformasi naga sangat tinggi. Selain itu, tubuh ini sangat besar, menunjukkan basis kultivasi yang masih di atas siu-siu. Ini benar-benar harta karun. Tidak, dia harus dikendalikan oleh keluarga dengan cara apapun. Dan pegang kendali penuh. Pada pandangan pertama pada tubuh asli Raja Naga Emas Lan Xuanyu, Kaisar Daoqi sudah mengambil keputusan. Mereka bertiga jatuh di ruang terbuka di luar, dan para pelayan di sekitar sudah membungkuk dalam-dalam dan membungkuk kepada mereka. Dia berubah kembali menjadi bentuk manusia, dan kekuatannya ditarik kembali ke tubuhnya seolah-olah itu melekat. Pusaran darah berputar, menyeimbangkan darah Raja Naga Emas yang telah menjadi lebih kuat sebelumnya, membuat pusaran darah dari darahnya sendiri menjadi lebih stabil. Lan Xuanyu juga merasakan perasaan aneh di hatinya dari tampilan tubuhnya taruh bela diri barusan. Dia merasakan kekuatannya sendiri. Ya, itu sangat kuat. Sejak datang ke galaksi kuda naga, terutama seseorang yang selalu mengetahui bahwa ada banyak Feng Hao Duluo tingkat dewa di galaksi kuda naga. Dia selalu merasa terlalu lemah dibandingkan di sini. Tidak ada cara untuk bertahan hidup di sini melalui pertempuran. Tapi barusan, ketika dia membuka sayapnya dan terbang dengan postur Raja Naga Emas, dia tiba-tiba memiliki perasaan yang sangat berbeda. Dia benar-benar bisa merasakan tingkat kultivasi Huang Yuanlang sepanjang waktu, itu haruslah keberadaan tingkat judul Douluo. Tapi sekarang, dia jelas merasa bahwa dia bisa menginjak Huang Yuanlong di bawah kakinya. Ini tidak akan pernah menjadi ilusi, bagi seseorang di levelnya. Terutama setelah kekuatan spiritual menerobos alam spiritual, indera menjadi sangat tajam. Jika musuh sangat kuat, hal pertama yang akan dia rasakan adalah bahaya. Tapi di Huang Yuanlong, dia tidak merasakannya. Dia hanya merasa bahwa ketika dia membuka tubuh asli Raja Naga Emas dan ingin berurusan dengan Huang Yuanlong, dia benar-benar bisa membunuh lawan. Ini juga merupakan keuntungan dari Tianlong Xing. Hal yang paling kuat di sini adalah keberadaan garis keturunan naga, dan untuk garis keturunan naga, garis keturunan ganda Raja Naga memiliki efek menekan yang kuat. Kaisar Daoqi menyambut gerbang rumah tuan kota. Huang Yuanlong berjalan cepat ke arah ayahnya dan mengangguk penuh semangat kepada ayahnya, kegembiraan di matanya tidak bisa disembunyikan. Bahkan sedikit ragu untuk berbicara. Huang Daoqi tidak bisa menahan sedikit keterkejutannya, selain bakatnya yang kurang dalam berkultivasi, putranya masih memuaskannya dalam aspek lain, terutama dalam hal ketenangan. Situasi seperti itu jarang terjadi.
Jelas, ini dibawa oleh klan naga atas yang baru. Ayah, izinkan saya memperkenalkan kepada Anda. Ini Lan, kakak perempuan Xiu Xiu. Huang Yuanlong menstabilkan pikirannya dan memperkenalkan Huang Daoqi. Kaisar Daoqi memandang Lan Xuanyu sambil tersenyum, mengangguk kepadanya, dan berkata, "Halo, Nona Lan, saya Kaisar Daoqi, penguasa kota Hongleong." Lan Xuanyu melangkah maju dan mengangguk sedikit. "Halo, saya minta maaf untuk mengungkapkan identitas saya sekarang. Sebenarnya, saya mengikuti Xiu Xiu sebelumnya. Saat itu, saya masih tidak nyaman." Dia mengubah suaranya menjadi sulit untuk berbicara, suaranya dingin dengan sedikit nada rendah dan serak. Dari sudut pandang yang murni terdengar, ini jelas jauh lebih tidak menyenangkan daripada Bai Xiu Xiu. Tapi saya tidak tahu mengapa, mendengarkan telinga Huang Yuanlong membuatnya merasa penuh magnet, dan dia bahkan ingin lebih mendengarkannya. Kaisar Daoqi tersenyum sedikit dan berkata, "Adalah normal untuk merasa kagum pada hal-hal aneh. Silakan masuk." Saat dia berkata, dia memberi isyarat mohon, mengundang Lan Xuanyu dan Bai Xiu Xiu masuk. Berjalan ke rumah tuan kota bersama, Lan Xuanyu terkekang dalam emosi dan aura. "Usahakan agar napas Anda tidak terlihat." Tapi yang membuatnya merasa seperti duri di punggungnya adalah tatapan Huang Yuanlong selalu tertuju padanya tanpa mengelak, dan dia bisa dengan jelas merasakan tatapannya yang terbakar. Belum lagi Lan Xuanyu sendiri, bahkan Bai Xiu Xiu yang ada di sampingnya bisa merasakan pandangan Huang Yuanlang pada Lan Xuanyu secara berbeda. Tiba-tiba, saya merasa tercengang. Dia tidak akan menyukai Xuanyu lagi. Ini sepertinya, tapi juga merepotkan. Bai Xiu Xiu sedikit cemburu, ini orangnya. Jika dirampok oleh seorang wanita, apa masalahnya jika dirampok oleh seorang pria? Setiap orang memiliki pikiran mereka sendiri di dalam hati mereka, dan dalam keadaan inilah mereka berempat datang untuk belajar Kaisar Daoqi bersama. "Silakan duduk." Kaisar Daoqi memberi isyarat mohon, dan seorang pelayan telah mengirimkan getah pohon darah naga. Melihat getah merah cerah, Lan Xuanyu memahami bahwa penyelidikan terhadap dirinya sendiri telah dimulai sejak saat ini. Dia tampak sedikit haus, menyesap getah pohon darah naga, dan tiba-tiba, udara hangat mengalir ke tenggorokannya dan menyatu ke dalam tubuhnya. Tapi reaksinya jelas tidak sebesar Bai Xiu Xiu, tapi dia merasakan seluruh tubuhnya menghangat, dan kemudian dia tidak merasakan apapun. Fluktuasi pusaran darah hanya sedikit getaran. Melihat dia meminum getah pohon darah naga tanpa ekspresi, Kaisar Daoqi tidak bisa membantu tetapi menggerakkan hatinya sedikit. Meskipun dia tidak mengetahui perasaan Lan Xuanyu, dia juga dapat mengetahui dari pertunjukan bahwa getah pohon darah naga tidak banyak berpengaruh padanya. Getah darah naga sangat berharga, tetapi Kaisar Daoqi tahu bahwa untuk naga yang benar-benar kuat, efek getah yang dapat meningkatkan nafas darah dan meningkatkan efek transformasi naga tidak begitu jelas. Tentu saja, ada juga darah keluarga naga yang relatif lemah, dan itu tidak akan terlalu jelas. Sama seperti ayah dan anak mereka. Saya tidak tahu berapa banyak getah pohon darah naga yang telah diminum, tetapi kekuatan garis keturunan tidak meningkat banyak. Nona Lan, mendengarkan Xiu berkata, kemampuan yang kamu kuasai adalah kekuatan. Huang Daoqi bertanya lugas. Lan Xuanyu mengangguk tanpa berbicara. Hal terbaik yang bisa dia lakukan adalah menjaga dirinya tetap terbuka. Kaisar Daoqi tersenyum dan berkata, jika Anda bersedia untuk bergabung dengan keluarga kerajaan kami membuka pintu untuk menyambut. Namun, sebelum itu, kami mungkin perlu merepotkan Anda satu hal lagi. Lan Xuanyu tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara kali ini, dan berkata dengan singkat, tolong bicaralah. Karena kami perlu menilai kekuatanmu, kami mungkin membutuhkanmu untuk pergi ke Lonely Hall. Xiu Xiu seharusnya memberitahumu tentang situasi di Lonely Hall, kata Huang Daoqi sambil menatap. Melihat mata Lan Xuanyu, ya, saya juga tertarik dengan Dragon Power Hall. Setelah Xiu mendapatkan kekuatan naga di Dragon Power Hall, kekuatan saya telah berkembang pesat. Saya juga ingin mengembangkan kekuatan saya, jadi saya berharap bisa bergabunglah dengan keluarga kerajaan. Lan Xuanyu berkata dengan sangat tenang, tanpa menyembunyikan tujuannya. Maka itu yang terbaik, Nona Lan perlu istirahat, tanya Kaisar Doge. Lan Xuanyu langsung berdiri, tidak perlu. Aku bisa melakukannya sekarang. Dia mengerti di dalam hatinya mengapa Kaisar Daoqi akan langsung membiarkannya pergi ke Dragon Power Hall untuk mencoba menyerap kekuatan naga. Jelas sekali, itu karena kutukan di tubuh Xiu Xiu. Dia jelas menyukai dirinya sendiri. Tetapi sebelum bergabung dengan keluarga kerajaan, yang satu adalah untuk mengkonfirmasi identitasnya, dan yang lainnya adalah untuk mengkonfirmasi bakatnya.
Dan yang terpenting adalah meletakkan kutukan di tubuhnya, agar dia benar-benar bisa dikendalikan olehnya. Dan memasuki Dragon Power Hall untuk menyerap kekuatan naga awalnya adalah tujuan terpenting Lan Xuanyu setelah berubah menjadi gangster wanita. Dia pasti tidak akan setuju. Tujuan kedua belah pihak menjadi sangat konsisten. Itu bahkan lebih cepat dari yang dibayangkan Lan Xuanyu. Datang ke Longli Hall lagi, kali ini giliran Bai Xiu Xiu dengan gugup. Bagaimanapun, Lan Xuanyu datang dengan riasan, dan dia tidak bisa menilai perubahan seperti apa yang akan terjadi dalam proses menyerap kekuatan panjang.